Jumpa lagi di Vestok, channel yang membahas mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah klik video ini dan juga teman-teman semua untuk kembali kita membahas bedah emiten. Dan di kesempatan siang hari ini kita akan membahas update dari bedah emiten Demas di kuartal 1 2024 ini. Apakah Demas ini menjadi salah satu saham yang prospek karena kinerjanya di kuartal 1 2024 ini tumbuh? Kita simak selengkapnya di video ini. Dan bagi teman-teman yang baru join, langsung saja klik subscribe karena nanti setiap minggu kita akan membahas video-video mengenai keuangan, bisnis maupun investasi. Tujuan dari adanya video ini untuk kita bisa memberikan update informasi terkait strategi bisnis dari Demas, laporan keuangan dari Demas, analisis kuantitatifnya, serta update dari valuasi bisnisnya apabila ada. Dan ada baiknya Bapak Ibu semua menonton bedah emiten dari Demas yang pernah kita bahas, karena di situ dibahas mengenai analisis kualitatifnya lebih detail ya Bapak Ibu ya, supaya kita semua mendapatkan gambaran yang lebih solid. Strategi bisnis dari Demas di 2024 ini, kalau kita melihat ya dari yang disampaikan oleh manajemen menyampaikan bahwasanya seiring dengan meningkatnya kegiatan usaha di kawasan industri, permintaan untuk produk properti, komersial, dan hunian diperkirakan juga akan meningkat. Ini kuncinya di situ ya. Dan peningkatan ini akan mendorong juga tumbuhnya kinerja dari bidang usaha komersil dan hunian di tahun ini. Tahun 2024 juga akan ditandai dengan lebih banyak bangunan sewa untuk memenuhi tumbuhnya permintaan. Jadi kalau kita melihat strategi bisnis dari Demas di 2024 secara teknisnya, yang pertama adalah cadangan persediaan dari Demas ini kan sudah cukup tebal ya, dari tahun ke tahun sebelumnya juga kita lihat juga sudah cukup tebal. Dan persediaan yang dimiliki oleh Demas ini berada di kawasan yang strategis. Untuk itu Demas akan terus melanjutkan pengembangan infrastruktur dan menjadi prioritas utama karena adanya lonjakan permintaannya, guna mempertahankan reputasi dan memenuhi permintaan dari pelanggan. Selain itu juga Demas akan mempersiapkan properti untuk komersil dan juga hunian, karena kalau industrinya itu semakin banyak permintaan, otomatis karyawan atau tenaga kerja yang bekerja di kawasan industri tersebut akan membutuhkan tempat tinggal ya. Dan disitulah Demas bisa memberikan kontribusi lebih banyak dan nilai tambah lebih baik kepada konsumennya. Ya, kami rasa strategi yang dijalankan oleh Demas ini sudah seharusnya seperti ini ya. Kalau tiba-tiba Demas punya strategi lain di luar ini, tentu kita akan mempertanyakan. Tapi karena Demas itu menjadi salah satu pengembang kawasan industri mandiri, dia punya cadangan tanah yang besar di situ, sehingga ya strategi yang dilakukan adalah mengembangkan, meneruskan dengan pembangunan tersebut. Toh juga permintaannya bertumbuh. Kita lihat kinerja keuangan dari Demas, terutama dari sisi neracanya di kuartal 1 2024 ini, dominasi asetnya adalah aset lancar ya. Ini 67,89% dari total aset itu berupa aset lancar yang dominasinya berisi persediaan lancar ya di sini ya. Persediaan lancar itu sekitar 64,83% dari total aset lancar, serta selain itu kas dan setara kasnya juga cukup signifikan di 29,72% dari total aset lancarnya, atau nominalnya sekitar 1,44 triliun rupiah. Sedangkan pada sisi aset tidak lancar, porsi terbesarnya itu juga untuk persediaan kembali, tapi persediaan yang tidak lancar ya, ini sekitar 66,90% dari total aset tidak lancar, dan aset tetapnya itu sekitar 7,61% dari total aset tidak lancar. Dan aset tidak lancar sendiri ini mengalami tren penurunan, sedangkan aset lancar yang mengalami tren peningkatan. Kalau kita lihat apa yang berubah sebenarnya dari komposisi persediaan ya, dari persediaan tidak lancar menjadi persediaan lancar, sehingga komponen dari aset lancar itu seolah-olah bertambah dan komponen dari aset tidak lancar seolah-olah berkurang. Walaupun demikian, dari total asetnya kalau kita lihat juga trennya mengalami sedikit penurunan ya, walaupun di 3-4 tahun terakhir itu ada tren peningkatan aset yang dimiliki oleh Demas. Dan dari neraca kita lihat sisi yang lainnya, ada ekuitas, utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Ekuitas ini mendominasi total aset sekitar 87,82%. Dengan utang jangka pendek dan juga utang jangka panjangnya, ini secara total sebetulnya tidak terlalu signifikan ya. Komponen utang jangka pendek itu sekitar 11,27% dari total aset, sedangkan komponen utang jangka panjang ini hanya 0,91 dari total aset. Dan ekuitas ini hanya bersifat berfluktuasi saja, dengan rata-rata pertumbuhannya sekitar 1,28% per tahun. Walaupun ada peningkatan dari 3-4 tahun terakhir ya.
Lalu dominasi utang jangka pendek ini didominasi yang paling signifikan adalah untuk liabilitas kontrak. Apa itu liabilitas kontrak? Liabilitas kontrak itu diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari kewajiban pembayaran yang telah dipenuhinya. Jadi seumpama ada kewajiban pembayaran dari konsumen itu 2 miliar katakanlah, dan konsumen membayarkan 2,5 miliar dari kontrak yang sudah dikerjakan. Berarti setengah miliarnya itu adalah liabilitas kontrak yang mana akan digunakan untuk pembayaran dari kontrak berikutnya yang diselesaikan oleh Dimas. Dan kita lihat dari sisi laba ruginya, ada revenue, operating profit, dan juga net profit. Kita bisa lihat bersama bahwasannya revenue itu punya tren yang berfluktuasi saja, walaupun 3-4 tahun terakhir ada tren peningkatan ya, ada tren perbaikan. Demikian juga dengan laba. Laba sifatnya berfluktuasi walaupun lebih baik dibandingkan revenue-nya. Dan di 3-4 tahun terakhir itu ada peningkatan laba yang diperoleh oleh Dimas. Kalau kita lihat dalam 11-12 tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan revenue itu sekitar 1,69% per tahun. Ini hanya berfluktuasi ya. Dan rata-rata pertumbuhan laba bersih itu sekitar 4,10% per tahun. Artinya ada efisiensi dari operasi bisnisnya. Dan pendapatan dari Dimas ini pada dasarnya hanya bersifat berfluktuasi karena Dimas sebetulnya kan mengembangkan area yang mereka miliki, kota atau kawasan industri mandiri, sehingga kita bisa ketahui bahwasanya dalam memperoleh peningkatan pendapatan akan lebih terbatas dibandingkan segmen seperti yang Ciputra punya, perumahan maupun yang lain sebagainya ya. Dan kita lihat kontribusi pendapatannya. Kalau Dimas sendiri membagi ada 3, ada segmen properti, hotel, dan juga yang lainnya. Dalam 11-12 tahun terakhir itu kontributor utama dari revenue adalah pada segmen properti, yang sudah jelas menjadi kontributor utama. Ini hampir 100% ya, 99,46% total kontribusi revenue itu dari segmen properti, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 1,62% per tahun. Dan segmen lainnya ini masih berkontribusi sangat kecil terhadap revenue, dan kita bisa lihat pergerakannya sama ya dengan pergerakan revenue tadi, karena kan 90 hampir 100% tuh kontribusinya dari segmen properti. Kalau kita lihat komponen beban dan biaya sebenarnya sudah terpredik ya, kalau kita mengetahui bisnis modelnya itu adalah pengembang kawasan industri. Tentu di sini kita bisa ketahui komponen beban dan biaya dominasi terbesarnya adalah COGS, yaitu sebesar 67,60% dari total beban dan biaya. Dan COGS ini yang dimaksud berisi untuk bahan-bahan material dalam membangun bangunan, bangunan industrial, komersial, perumahan, dan lainnya. Serta COGS ini akan bergantung pada harga material dan biaya tenaga kerja dalam pembangunan. Ini ada peningkatan yang signifikan dari kuartal 1 2023 ke kuartal 1 2024 karena revenue yang diperoleh di kuartal 1 2024 juga ada peningkatan yang signifikan juga ya. Sehingga wajar kalau COGS-nya naik. Sedangkan kalau kita lihat kontribusi laba tahun berjalan, sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh dibandingkan dengan revenue-nya. Kontributor utama juga masih pada segmen properti. Rata-rata pertumbuhannya itu sekitar 2,70% per tahun. Sedangkan kedua segmen lainnya juga masih belum signifikan ya. Dan kita lihat 3-4 tahun terakhir ada tren perbaikan, walaupun secara 11-12 tahun terakhir itu hanya berfluktuasi saja. Kalau kita lihat margin laba per segmennya, ini yang menarik bahwasannya pada segmen properti ini punya margin laba tahun berjalan di segmen properti itu sekitar 52,83%. Ini tebal sekali profitabilitasnya dari segmen properti. Sedangkan di segmen hotel sendiri walaupun kontribusinya tidak signifikan, kita bisa ukur marginnya seperti apa, tapi hasilnya menunjukkan bahwasannya pada segmen hotel ini punya fluktuasi yang sangat tinggi. Dan berturut-turut dari 2017 sampai 2023 ya, sekitar 6 tahun hotel itu mengalami kerugian. Ya walaupun kontribusinya tidak signifikan, tapi kita bisa ketahui bahwasannya Dimas dalam menjalankan bisnis hotel ini belum memperoleh keuntungan yang stabil. Tidak seperti dalam membangun bisnis propertinya. Kita informasikan bahwasannya kita bisa memperoleh sponsorship dari Bapak Ibu dan teman-teman semua melalui 2 cara. Yang pertama melalui Fasttalk Supporter dan yang kedua melalui Super Comment dan juga Super Thanks. Pada Fasttalk Supporter sendiri Bapak Ibu bisa langsung klik bagian gabung ya di bawah video ini, ataupun Bapak Ibu bisa masuk ke channel kami lalu klik bagian gabung. Dan pada Super Comment dan juga Super Thanks Bapak Ibu bisa klik titik 3 di bagian bawah video dan klik bagian terima kasih. Kita informasikan bahwasannya sepenuhnya Bapak Ibu berikan itu untuk kita bersama-sama membantu dalam meningkatkan literasi keuangan di Indonesia. Dan kita ucapkan terima kasih juga kepada kontribusi Bapak Ibu semua serta teman-teman semua, baik itu secara material maupun non-material.
Dari sisi arus kasnya, arus kas ini kita bisa lihat dari sisi arus kas operasi, arus kas investasi, serta arus kas pendanaan. Kita bisa ketahui bahwasannya arus kas investasi ini relatif jarang dilakukan oleh Demas ya, kalaupun dilakukan nominalnya tidak signifikan ya. Sedangkan pada sisi arus kas operasi, Demas ini selalu bernilai positif bahkan di tahun 2021 sekalipun. Hal ini menjadi salah satu nilai positif bagi Demas karena Demas mampu mempertahankan bisnis secara baik terutama dari sisi arus kasnya. Walaupun nominalnya hanya berfluktuasi saja ya. Dan Demas ini relatif rutin dalam membagikan dividen kepada pemegang sahamnya semenjak IPO. IPO-nya di tahun 2015 dan itu rutin dalam membagikan dividen. Ini yang menarik dari sisi rasio aktivitas, Bapak Ibu bisa lihat ya dari days in inventory, days in receivable dan juga days in payable. Demas ini punya persediaan lancar saja ya. Ini hanya dihitung persediaan lancar saja. Itu cukup tebal ya. Itu kalau kita hitung kisaran di 4 sampai 5 tahun sales. Jadi dalam 4 sampai 5 tahun penjualan bisa menggunakan persediaan yang dimiliki sekarang. Itu hanya dari persediaan lancar saja. Dan Demas tidak memiliki piutang usaha, serta Demas memiliki waktu sekitar 13 sampai 17 hari atau sekitar 2 mingguan ya untuk membayar utang usahanya. Jadi saya rasa Demas ini punya persediaan yang cukup tebal. Kalaupun Demas tidak menambah persediaan tanah maupun persediaan lainnya, Demas itu bisa menghabiskan persediaan yang dimilikinya, hanya persediaan lancar saja itu sekitar 4 sampai 5 tahun sales kalau kita pakai penjualan di 2023 dan 2024 ini ya. Sedangkan kalau ditambah lagi tentu persediaannya bisa makin banyak ya Bapak Ibu ya. Lalu dari sisi rasio profitabilitas dari Demas juga relatif bagus ya. Kalau kita lihat dari sisi net profit marginnya, rata-rata itu sekitar 55,21%. Ini dalam 11 sampai 12 tahun terakhir. Dengan rata-rata return on equity sekitar 16,80%. Baik net profit margin maupun return on equity punya tingkat profitabilitas yang relatif tinggi ya. Ini bagus kalau kita lihat profitabilitasnya. Dan selain itu, Demas juga terbukti mampu menjaga tingkat profitabilitasnya. Jadi walaupun berfluktuasi tapi nggak terlalu jauh ya. Fluktuasinya itu relatif stabil lah kalau kita lihat. Artinya ini menjadi bukti bahwasanya Demas mampu membuktikan menjaga tingkat profitabilitasnya dengan cukup stabil tadi. Dan dari sisi rasio likuiditas, karena kita tadi tahu di awal komponen asetnya itu dominasi ekuitas, utangnya cukup kecil, otomatis harusnya rasio likuiditas dan solvabilitasnya bagus ya, harusnya. Tapi kita hitung dan ternyata memang betul, memang bagus gitu. Dari sisi cash rasionya saja itu di angka 179,04%. Artinya risiko dari rasio likuiditas Demasnya relatif rendah. Demikian juga halnya rasio solvabilitas ya. Kalau kita lihat rasio solvabilitasnya terakhir di kuartal 1 2024, operating profit itu bisa mengcover 28 sampai 29 kali interest expenses yang dibayarkan. Dan tingkat debt equity ratio dari 2013 dibandingkan 2024 sendiri pun dengan tren penurunan dan dijaga pada level yang rendah ya. Serta dari sisi dividend yield, ini yang disukai oleh banyak investor. Kalau kita lihat ya, kita berasumsi ya kenapa Demas ini rajin membagikan dividen sedangkan BSDE tidak. Padahal sama-sama Sinarmas Land ya, artinya Sinarmas Group punya nih. Tapi kenapa behaviornya berbeda? Karena Demas sendiri kalau kita lihat kan pemilik sahamnya 25% itu adalah perusahaan Jepang ya. Sisanya itu kan dimiliki oleh Sinarmas Group sendiri. Dan di situ menjadi salah satu trigger ya. Ini asumsi kami, sekali lagi ini asumsi kami, itu menjadi pemicu untuk perusahaan-perusahaan yang diinvestasikan oleh asing juga, dimiliki oleh asing juga, itu wajib memberikan dividen ya. Karena itu menjadi cash flow bagi perusahaan investasi maupun yang berinvestasi di dalamnya. Sehingga itu yang membedakan. Kalau BSDE punya itu kan dimiliki oleh Sinarmas Group. Sedangkan di Demas ini ada perusahaan dari Jepang yang memiliki Demas juga. Makanya di sini punya behavior yang berbeda dibandingkan dengan BSDE karena di sini Demas membagikan dividen kepada pemegang sahamnya termasuk mitra strategis yang dimiliki atau pemiliknya sebesar 25% itu. Dan kalau kita lihat dari dividen yield serta dividen yield aksen, ini ketentuannya masih sama ya. Dividen yield itu adalah tingkat dividen kalau kita beli harga saham di penutupan tahun tersebut. Dan rata-ratanya sekitar 10,38% per tahun. Sedangkan dividen yield aksen, ini adalah tingkat dividen kalau kita beli saham di harga penutupan tahun 2013. Yang mana rata-ratanya itu sekitar 10,13% per tahun. Dan Demas ini selalu membagikan dividen sejak IPO di 29 Mei 2015 ya. Biasanya 2 kali dalam setahun dan pada periode 6 bulan di tahun ini belum membagikan dividen. Tetapi bukan berarti di akhir tahun
tidak memberikan ya, belum tentu. Bisa aja nanti di akhir tahun membayarkan, karena biasanya itu kan 2 kali dalam setahun ya. Kenapa belum membagikan ya? Kalau kita berasumsi, kita melihat ada lonjakan permintaan di kuartal 1 2024 ini. Kemungkinan manajemen juga mempersiapkan cadangan kas untuk bisa membangun permintaan konsumen yang mana nanti dividennya digulung. Bisa aja seperti itu. Karena kalau kas yang dimiliki sudah dibagikan menjadi dividen dan uang operasional kurang untuk melakukan pembangunan, otomatis kan uang yang sudah dibagikan ke dividen nggak mungkin ditarik lagi ya. Daripada pinjem bank dan kena bunga yang akan menggerus laba, tentu menahan kas yang dimiliki tentu akan menjadi keputusan yang bijak ya. Dan dari sisi valuasi, kalau kita lihat dari Demas, tentu kita bisa ukur menggunakan dividen diskon model, karena secara relatif rutin dalam membagikan dividen dan dividennya itu pada tingkat yang relatif stabil ya, walaupun ada fluktuasinya tapi tidak terlalu signifikan. Dan kita bisa hitung bahwasannya asumsi yang dihitung itu menggunakan 3 asumsi. Yang pertama, estimasi dividen per share itu sekitar Rp21,77 per lembar. Ini perhitungan moderat karena ini rata-rata dalam 9-10 tahun terakhir sejak IPO. Dan diskon rate-nya sebesar 15. Growth rate sekitar 4,10% per tahun. Hasil perhitungannya, valuasi dari Demas sendiri dengan dividen diskon model dengan asumsi yang ada itu sekitar Rp199 per lembar saham. Itu harga wajarnya. Sedangkan kalau dari sisi price brand, valuasi yang dihitung menggunakan price brand, asumsinya ada 2. Yang pertama, estimasi earning per share itu sekitar Rp21,92 per lembar saham dan rata-rata PE rasio sekitar 10,08, sehingga hasil perhitungannya sekitar Rp220 per lembar sahamnya. Kurang lebih hampir sama lah, mirip-mirip di level 200-an. Dan kalau kita lihat kinerja di 9 Juli 2024 di 153 tentu masih under value ya Bapak Ibu ya. Kenapa ada penurunan ya? Karena kemarin mengumumkan di tengah tahun itu tidak membagikan dividen yang biasanya membagikan, sehingga ada penurunan yang cukup signifikan dari level 168 ke level 148-an. Dan sekarang sudah rebound ke 150-an. Ini update mengenai Demas dan opini kami. Yang pertama, kita bisa ketahui bahwasanya dalam 2-3 tahun terakhir, kontribusi revenue dari jenis sumbernya dari Demas itu sekitar 84,10% itu adalah dari penjualan industri. Sedangkan kalau kontribusi labanya ini pada segmen properti ya. Artinya properti kalau diperdalam ya pada penjualan industrial gitu. Sedangkan pada komersil dan perumahan relatif kecil juga. Sewa juga relatif kecil juga. Artinya sangat tergantung dengan industrinya. Sehingga kalau ada peningkatan kawasan industri, ada permintaan dan juga ada peningkatan ekonomi di Indonesia untuk digenjot nih industrinya, tentu ini akan menjadi pemicu untuk kinerja Demas bisa lebih baik. Dan kalau kita petakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dari Demas itu diantaranya ada 3 poin besar ya. Yang pertama adalah faktor dari kondisi ekonomi. Bagaimana kondisi ekonomi global dan regional, apakah sedang pada fase yang recovery atau sedang pada fase yang resesi atau sedang fase mau ekspansi nih gitu. Nah, ini akan sangat berpengaruh karena nanti pengaruhnya ke tingkat suku bunga global dan juga regional. Sekarang kita tahu bahwasanya tingkat suku bunga global masih tinggi ya, di US masih tinggi, tetapi ada ancang-ancang untuk menurunkan di kuartal 3. Nah, ini bisa menjadi pemicu untuk nanti bunga di regional sendiri, di Indonesia sendiri juga akan ikut turun, dan itu bisa meningkatkan permintaan dari konsumen untuk membeli di kawasan-kawasan industri tersebut maupun di kawasan perumahan. Faktor yang kedua adalah kebijakan dari pemerintah. Pemerintah ini bisa intervensi untuk membuat kebijakan seperti kebijakan dalam investasi asing maupun investasi regional, kemudahan dalam perizinan, kebijakan insentif pajak, maupun kebijakan lainnya seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum di sekitar kawasan industri. Dan faktor yang ketiga adalah kondisi pasar properti sendiri. Tingkat persaingan pasar properti industrial seperti apa, keunggulan kompetitif dari masing-masing bisnis yang ada seperti apa, serta fasilitas dan infrastruktur di sekitar kawasan industrial. Ini yang sebetulnya dapat mempengaruhi dari kinerja Demas. Kalau kondisi sekarang ini kita lihat sebetulnya kondisi ekonomi global dan juga suku bunga global ini masih belum mendukung adanya percepatan pada ekonomi regional serta suku bunga di regional. Ketika ini nanti kondisinya membaik, memulih, dan kalau kita lihat kondisi pemerintah sekarang juga mendukung adanya investasi asing untuk masuk, meningkatkan skala ekonomi di Indonesia supaya lebih cepat, kita lihat sebetulnya Demas akan bisa memperoleh kinerja yang apik di periode-periode ke depan ya. Selama nanti kondisi ekonomi itu baik, kebijakan pemerintah tetap mendukung, dan
Demas tetap bisa mempertahankan keunggulan kompetitif yang dimilikinya. Kesimpulan dari diskusi kita pada siang hari ini adalah yang pertama, Demas ini punya neraca yang cukup solid ya Bapak Ibu ya. Kemampuan mencetak laba bersih ini cukup berfluktuasi dengan profitabilitas yang relatif tinggi dan arus kas yang positif, serta rata-rata dari tingkat dividen ini yang tinggi kalau kita lihat rata-ratanya. Dan di harga saat ini di Rp153 per lembar, kami rasa harga saham Demas ini berada di bawah valuasi bisnisnya atau masih under value. Itu tadi diskusi kita mengenai Demas dan bagaimana menurut Bapak Ibu nih, apakah Demas ini cukup menarik untuk dikoleksi atau tidak menarik, atau bagaimana pendapatnya? Silahkan drop di komen, dan nextnya kita akan membahas apa, drop juga di komen ya, supaya kita bisa mengetahui kebutuhan dari Bapak Ibu semua. Lalu berikutnya kita informasikan bahwasannya Bapak Ibu juga perlu melakukan analisis ulang dan analisis lebih lanjut ya, karena setiap tindakan investasi itu mengandung resiko. Kita tidak pernah memberikan rekomendasi beli maupun jual, terutama untuk Demas ini kita sifatnya hanya untuk belajar bersama ya Bapak Ibu ya. Dan terima kasih atas kontribusi Bapak Ibu semua, baik itu secara material maupun non material. Bagikan video ini ke rekan-rekan maupun keluarga Bapak Ibu apabila Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat. Terima kasih, selamat siang, dan sampai bertemu lagi.